Pertama-tama saya mau katakan bahwa ini ada operasi media besar-besaran nih, ya, dan sistematis untuk tujuan penggalangan opini publik, ya, dalam rangka memframing, menstigma dan melabelisasi saya maupun PI agar diteroriskan. Tujuannya apa? Supaya kalau organisasi FPI itu ya, sudah di label, di framing sebagai organisasi teroris, ya, maka pembunuhan terhadap anggota-anggota FPI disah, gitu loh. Nah, itu saja. Jadi tujuannya tidak lebih dan tidak bukan adalah untuk memframing, menstigma, memberikan label teroris kepada FPI dan kepada saya, ya, supaya nanti kalau saya mati ditembak di jalan, digerbek begitu ya, nah, orang ya udahlah, dia teroris juga nggak apa-apa. Itu aja sebetulnya tujuan operasi media ini, dan itu dimulai terlihat betul ya. Operasi media itu ketika saya pertama diisukan ke Belanda, terbang ke Belanda kan. Jadi si pembuat operasi ini bodoh juga menurut saya, pembuat skenario ini. Kenapa bodoh? Dia itu dalam upaya untuk menstigma saya sebagai orang yang sok-sokan, itu kan waktu itu ditulis Munarman sok-sokan mau ke Belanda, rasain lo ditangkap kan begitu tuh ininya. Medsosnya kan begitu. Nah, artinya dia sendiri memberi tanda, memberikan informasi bahwa mereka tidak ingin kasus 6 itu diutak-atik sebetulnya, ya, ketakutan sendiri. Jadi si pembuat operasi ini itu satu. Jadi saya katakan jelas-jelas sekarang ya bahwa framing pemberitaan yang sangat gencar ini hampir semua wartawan yang saya udah bosan sebetulnya ya. Satu minggu lebih ini ya, bahkan hampir 2 minggu selalu konfirmasi soal teroris begitu ya. Nah, itu pertama. Jadi saya lihat ini ada operasi sistematis yang besar-besaran dalam rangka pembentukan atau penggalangan opini publik dalam rangka cipta kondisi supaya nanti pengurus-pengurus FPI kalau ditembak mati ya ataupun ditangkap itu nggak ada yang bela. Dan kemudian kasus 6 yang ditembak di jalan 2008 kalau saya tidak salah. Karena waktu saya 2009 jadi pengurus FPI sudah nggak ada tuh orang. Ya. Nah, jadi sudah tidak ada kaitan. Tapi membuktikan lagi-lagi ketololan, kebodohan, kedunguan si penulis skenario. Lihat aja dia selalu membaca tuh kan orang itu kan. Dia selalu melirik apa yang dituliskan kan, begitu. Nah, kalau dicermati satu persatu, itu orang sudah tidak ada hubungan dengan FPI, ya. Dia mau jadi apa urusan dia, tidak ada lagi urusan dengan FPI. Orang dia sudah dikeluarkan, FPI Lamongan sudah dibekukan sampai hari ini sudah nggak ada tuh FPI Lamongan tuh. Sampai hari ini udah nggak ada, ya. FPI Lamongan itu sudah nggak ada, ya. Nah, jadi itu yang bukti-bukti yang saya mau katakan bahwa inilah ya menunjukkan, membuktikan operasi media ini gencar sekali. Ini sepertinya nggak akan berhenti nih operasi media ini. Akan terus berlanjut sampai saya ditembak mati atau saya masuk penjara tuh kelihatannya itu, ya. Nah, ini memang tujuannya sebetulnya. Nah, jadi saya mau katakan saja ya kepada seluruh masyarakat bahwa ini betul-betul operasi media skenario. Masyarakatnya sudah paham lah, ya. Nah, saya ingatkan ya, cara-cara kotor begini ini harus dihentikan. Kalau mau menegakkan hukum itu mbok yang jujur, yang adil, yang fair, ya berkemanusiaan yang adil dan berat. Tuh lihat tuh Ustadz Maher ya, karena penegakan hukumnya tidak jujur dia wafat tuh dalam penjara. Mestinya orang sakit itu proses hukumnya dihentikan, diobati, nggak boleh diterus-teruskan ya. Nah, jadi itu sebagai salah satu contoh penegakan hukum yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak beradab itu. Melanggar Pancasila itu, ya. Jadi jangan nuduh-nuduh orang, jangan membangun-bangun skenario, ya, apalagi pakai buzzer-buzzer yang otaknya nggak ada itu, ya, itu makin terlihat kebodohan, ketololan, kedunguan, dan kegoblokan itu, ya. Saya mau katakan kegoblokannya makin ketat nanti, ya. Nah, silakan, tolong saya minta untuk tidak diedit ini, biar aja konfrontasi saja, biar saja saya dibilang orang ngawur dengan saya, tapi saya mau katakan bahwa inilah operasi media yang sangat telanjang, kebodohan semuanya dalam rangka untuk melabeling FPI semata-mata untuk mengesahkan mencari justice. Pertama-tama saya mau katakan bahwa ini ada operasi media besar-besaran ini, ya, dan sistematis untuk tujuan penggalangan opini publik, ya, dalam rangka memframing, menstigma dan melabelisasi saya maupun PI agar diteroriskan. Tujuannya apa? Supaya kalau organisasi FPI itu ya, sudah di label, di framing sebagai organisasi teroris, ya,
maka pembunuhan terhadap anggota-anggota FPI disah gitu loh. Nah, itu saja. Jadi tujuannya tidak lebih dan tidak bukan adalah untuk memframing, menstigma, memberikan label teroris kepada FPI dan kepada saya, ya, supaya nanti kalau saya mati ditembak di jalan, digerbek begitu ya, nah, orang ya udahlah, dia teroris juga nggak apa-apa. Itu aja sebetulnya tujuan operasi media ini, dan itu dimulai terlihat betul ya. Operasi media itu ketika saya pertama diisukan ke Belanda, terbang ke Belanda kan. Jadi si pembuat operasi ini bodoh juga menurut saya, pembuat skenario ini. Kenapa bodoh? Dia itu dalam upaya untuk menstigma saya sebagai orang yang sok-sokan. Itu kan waktu itu ditulis Munarman sok-sokan mau ke Belanda, rasain lo ditangkap kan begitu tuh ininya. Medsosnya kan begitu. Nah, artinya dia sendiri memberi tanda, memberikan informasi bahwa mereka tidak ingin kasus 6 itu diutak-atik sebetulnya, ya, ketakutan sendiri. Jadi si pembuat operasi ini itu satu. Jadi saya katakan jelas-jelas sekarang ya bahwa framing pemberitaan yang sangat gencar ini hampir semua wartawan yang saya udah bosan sebetulnya ya. 1 minggu lebih ini ya, bahkan hampir 2 minggu selalu konfirmasi soal teroris begitu ya. Nah, itu pertama. Jadi saya lihat ini ada operasi sistematis yang besar-besaran dalam rangka pembentukan atau penggalangan opini publik dalam rangka cipta kondisi supaya nanti pengurus-pengurus FPI kalau ditembak mati ya ataupun ditangkap itu nggak ada yang bela. Dan kemudian kasus 6 yang ditembak di jalan menurut saya membuktikan dengan cara berpikir logika seperti itulah, bukti-bukti yang seadanya seperti itu, mereka mau memframing, justru itu makin membuktikan, memperkuat bukti bahwa mereka ini adalah suruhan-suruhan, ya, buzzer bayaran, kan sudah banyak mengaku tuh bahwa mereka itu dibayar kan, dibentuk oleh kelompok kekuatan tertentu dalam rangka operasi pembentukan opini. Itu pertama ya. Itu yang tentang Makassar. Nah, yang sekarang yang tentang Lamongan. Coba dilihat kata per kata, kalimat per kalimat dari pengakuan yang narapidana yang dari Lamongan, ya. Saya mau katakan pertama saya tidak kenal tuh sama narapidana tersebut, ya. Saya nggak kenal. Yang kedua, dia sendiri menyatakan tahun 2005 karena kami ini melakukan aktivitas yang keras, dikenal sebagai organisasi keras, kemudian kami mendapatkan peringatan katanya. Kan ada kalimatnya itu. Perhatikan aja itu. Ada kalimatnya, kami mendapatkan peringatan. Itu bukan peringatan, dibekukan, mereka dikeluarkan dari FPI. Jadi nggak ada hubungan lagi. Dia mau kemana, dia mau jadi personil kerajaan Majapahit, mau jadi tentaranya kerajaan Sriwijaya, urusan dia itu, bukan urusan kita, ya. Karena dia sudah berhenti. Itu tadi kalimatnya, ikan saja tuh, putar saja ulang nanti. Konfrontatifkan dengan pernyataan saya yang dia menyatakan 2005 karena terlalu keras kami mendapat peringatan. Bukan diperingatkan, saya mau katakan itu dibekukan, dan dibekukannya itu sebelum saya masuk ke FPI. Saya ini jadi pengurus FPI baru 2009. Saya udah nggak ada itu orang itu sudah nggak ada, ya. Saya sudah tidak kenal sama orang itu, ya. Nah, jadi kalau orang itu dikait-kaitkan ngaku-ngaku sebagai amir amir Jamaah Ansarud Daulah ya. Itu urusan dialah ngaku-ngaku begitu. Jadi, karena itu tidak ada kaitan sama kita ya. Nah, kemudian dia juga menyatakan 2014 kemudian dia kenal dengan Ustadz Basri. Lah berarti kan sudah jauh. Dia sendiri sudah dikeluarkan dari FPI sebelum 2008 kalau saya tidak salah. Karena waktu saya